tentunya langsung saja kita sambut, ini dia Ray Utami selaku artis, pengusaha dan komisaris dari Ray-Ban Entertainment. Berikan tepuk tangan yang Dian sama Melon temenin aja ya biar. Oke. Ada mic yang satu lagi. Oke, nanti bisa dibantu kok. Ya. Tambah satu mic lagi. Biar lebih enak kita pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan hadirin teman-teman semuanya yang sudah datang. Aku mau cerita sedikit Kak Melon dan juga Kak Christian. Jadi tahun 2017 aku pernah bertemu dengan Jessica. Pada saat itu saya diajak sama almarhum Anton Medan, Pak Anton Medan. Beliau selalu mendakwah ke rutan-rutan dan ke lapas-lapas di seluruh Indonesia. Kebetulan Bang Pablo adalah anak angkat dari almarhum Anton Medan. Ayo ikut dakwah seperti itu. Pada saat kita masuk, salah satunya adalah rutan Pondok Bambu. Dan di situ seperti di sini aula, seperti aula cuma lebih kecil ya. Dan kita duduk lesehan semua mendengarkan Pak Anton berdakwah, bertausiah di rutan tersebut. Kemudian Jessica duduk di sebelah saya. Karena itu lesehan jadi dia melewatinya seperti ini. Oke, aku bilang itu kan yang Jessica yang lagi rame itu ya. Duduk. Kemudian setelah almarhum Anton Medan selesai dakwah, lalu menghampiri Jessica. Jessica sini. Pablo, Ray, ini masih muda ini, kasihan nih, dia nggak salah loh. Dia bilang gitu. Jessica sambil dirangkul gitu, kamu yang kuat ya, yang sabar. Karena semua orang yang ada di rutan ini belum tentu semuanya mereka bersalah. Jadi kamu harus berjuang. Kalau memang kamu tidak melakukannya, kamu berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan Bapak Anton Medan 2 tahun lalu ternyata sudah berpulang ke rahmatullah. Mungkin beliau kalau masih ada akan duduk juga di sini. Karena beliau tahu sekali di dalam dan sering mengunjungi berdakwah di dalam sana. Kemudian setelah itu aku mau bilang karena aku mendengar podcast di influencer yang followernya sudah 21 juta ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada bukti Jessica di dalam sel T atau sel tikus. Saya sudah melakukan riset, saya sudah mengumpulkan bukti-bukti dengan tim investigasi saya sendiri. Hati saya terketuk ya, karena saya tahu di dalam sana seperti apa. Kemudian saya mengundang Bapak, pada saat itu Bapak AKBP, Bapak Beni Leo Betty sebagai mantan Kasubdit Pamtah Polda Metro Jaya. Kemudian saya podcast bagaimana pada saat Bapak menjabat selama 8 tahun di Tahti Polda Metro Jaya. Bagaimana Jessica? Jessica pada saat pertama kali masuk langsung dimasukkan ke sel T. Atas perintah siapa? Atas atensi penyidik. Jadi minta disendirikan dahulu. Terus saya nanya, berapa lama Pak? Ada durasinya tidak? Tidak disebutkan durasinya. Sampai katanya Jessica mengalami perubahan perilaku. Perilaku yang seperti apa menurut saya? Tidak ada yang. Kemudian sampai Jessica di kejaksaan itu masih di sel T, tidak pernah di kamar tahanan seperti biasa orang-orang biasa, bahkan dijaga oleh Polwan 24 jam. Dan saya tahu persis sel T itu seperti apa, ukurannya 2 kali 1 meter, hanya lubang seperti ini nih, karena saya melihat langsung, menyaksikan langsung. Dan di sana sampai dia sesak nafas, bayangkan Bapak Beni sendiri bilang bahwa Jessica adalah yang terlama dimasukkan ke dalam sel T di antara tahanan-tahanan lainnya. Hanya ada beberapa tahanan seperti bandar narkoba, dia dimasukkan juga hanya dalam jangka waktu beberapa hari, tapi Jessica nomor 1 terlama dan tidak pernah pindah sampai dia masuk ke rutan Pondok Bambu, seperti itu. Dan saya juga menegaskan di sini banyak sekali isu-isu di luar sana yang mengatakan bahwa Jessica sudah habis uang, sudah jual rumah orang tuanya, fitnah-fitnah jam. Menurut saya itu harus dihentikan. Jadi saya sekali lagi
di sini saya tekankan bahwa acara ini tidak memberatkan Jessica secara finansial dan ini adalah biaya dari Prof. Otto dan Ray Utami. Dana saya secara pribadi dan saya siap bila mana kita harus melakukan acara ini beribu-ribu kali demi penegakan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Jadi saya tersentuh berawal dari pertama saya memang pernah melihat secara langsung dengan Jessica, ramah, murah senyum. Kesan pertama saya melihat Jessica adalah dari cara bicaranya, beliau sangat berpendidikan dan tidak ada yang perilaku yang semua normal seperti itu. Ini menurut pendapat saya pada saat kakak pernah ketemu kan ya. Jadi masa sih kita bertanya-tanya. Kemudian saya cerita sama suami saya yang kebetulan advokat juga. Yang kalau menurut kamu seperti apa sih kasusnya? Suami saya bilang, dari bukti-bukti di persidangan tidak ada bukti yang kuat yang bisa menjerat Jessica sebagai tersangka. Apalagi sampai 20 tahun. Oh seperti itu ya. Dan saya bisa pastikan karena di sini juga saya mengundang juga selain itu di podcast ada Bang Rismon, yaitu saksi ahli pada saat di persidangan, bahkan beliau dengan tegas menyatakan ini bukan dugaan tapi ini direkayasa. Kemudian saya mengundang juga Bang Bostam menceritakan kita sama-sama nangis ya Bang di podcast itu. Kita berdua nangis, bahkan Bang Pablo aja bingung ini kenapa pada nangis. Karena benar-benar tersentuh sekali dengan Jessica ini. Kemudian supaya saya tidak dibilang influencer yang bohong karena Selti itu katanya tidak ada, maka saya undang kan Kasubdit Pamtahnya langsung yang sudah menjabat 8 tahun. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Barnabas, mantan Dirtahti Polda Metro Jaya. Bapak boleh berdiri. Beliau di sana pada saat menjabat sebagai Dirtahti, Direktur Tahti Polda Metro Jaya. Beliau orang yang sangat baik, jujur. Dan beliau menyatakan kasihan terhadap Jessica. Tapi apalah daya, ada tembok yang begitu besar yang sulit sekali untuk ditembus. Seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan. Ya, dan sekali lagi yang dibutuhkan Jessica saat ini adalah bukan uang. Yang dibutuhkan adalah doa, dukungan moral, kemudian bantuan hukum dari teman-teman advokat semua secara cuma-cuma dari hati dan ketulusan kalian masing-masing. Saya mengucapkan I'm so thank you very much, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ayo kita sama-sama berjuang dan saya juga mengucapkan selamat berjuang. Ini adalah bukan akhir, tapi ini awal dari penegakan hukum di Indonesia. Saya melihat di Indonesia ini banyak sekali orang-orang pintar, expert di bidangnya, di bidang hukum, ya kan, instansi-instansi terkait. Tapi yang Jessica butuhkan bukan cuma pintar, tapi orang-orang jujur. Jujur dari hati nurani. Kalau memang itu buktinya salah, ya bilang salah. Kalau memang itu buktinya direkayasa, bilang direkayasa. Jujur dari hati nurani. Makanya saya berangkat dari sesuatu influencer yang bilang katanya Selti itu tidak ada. Maka saya bergerak ke sini dan saya membuktikan sendiri bahwa Selti itu memang ada dan Jessica mengalaminya dari awal sampai akhir. Kita sebagai manusia, sebagai sesama wanita, yang boleh dibilang Jessica tuh sama umurnya sama saya, satu angkatan gitu ya. Sesama wanita, kita semua di dalam saja tidak akan sanggup sehari saja. Di sel tikus itu tidak akan sanggup, apalagi Jessica sudah lebih dari 4 bulan di situ. Mungkin kalau itu terjadi sama saya akan sakit, bunuh diri mungkin. Saya akan menyerah dan saya akan minta grasi atau apapun supaya saya ringan dan saya pulang. Mungkin karena saya tidak kuat. Jessica saya salut dengan dari sisi ketegarannya. Dan sampai sekarang beliau sehat dan tetap seperti apa adanya. Dan itu kesabaran tingkat tertinggi yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Jadi mari sama-sama kita berjuang. Ayo atas nama keadilan dan kebenaran, kita butuh orang-orang jujur di negeri ini. Terima kasih banyak semuanya, Kak Christine, Melon, Prof. Otto, terima kasih banyak. Sudah saya bisa menjadi bagian dari keluarga advokat yang ada di depan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.